Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa kaum muslimin muslimat Jamaah TV dakwah yang sama berbahagia, di kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan kembali mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam, tentunya seputar dengan permasalahan-permasalahan yang memang perlu harus kita ketahui sehingga kita bisa mensikapi permasalahan itu dengan ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu senantiasa diberkahi oleh Allah, oleh karena sampai saat sekarang ini Allah masih mengizinkan kita untuk kembali bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Tentu harapan dari kajian-kajian yang kita lakukan mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kita untuk semakin taat ibadah kepada Allah dan menjauhkan kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kaum muslimin muslimat Jamaah TV dakwah Al-Surui yang sama berbahagia, para muhsinin dermawan yang baik hati di mana saja Anda berada, semoga selalu senantiasa diberkahi dan rahmati Allah dalam pekerjaannya. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan membahas seputar permasalahan apa hukumnya persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, apakah membatalkan wudhu kita atau tidak. Perlu kita pahami untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan ini, maka kita ketahui bahwa dalam memahami perbedaan pendapat terkait dengan batal tidaknya wudhu yang berkaitan dengan persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, ini sudah terjadi perbedaan pendapat di masa para sahabat. Nah, berdasarkan konteks ayat Al-Quran pada Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6 yang kalimatnya berbunyi aula mastumun nisa. Kalau kita lihat ya perbedaan pendapat tersebut, maka sahabat Ali bin Abi Thalib dan kemudian Ibnu Abbas menafsirkan makna aula mastumun nisa. Saya ulang lagi, aula mastumun nisa ini adalah bermakna bersetubuh, dan pendapat ini dipegang juga oleh ulama Hanafiyah. Kemudian pada pendapat lain, artinya pada sahabat yang lain seperti Umar ibnul Khattab, kemudian Ibnu Mas'ud, itu mengartikan bahwa kalimat aula mastumun nisa adalah persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Dan kita ketahui bahwa pendapat ini juga dipegang oleh ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah. Kalau menurut Imam Malikiyah itu menyampaikan bahwa persentuhan tersebut antara kulit laki-laki dan kulit perempuan itu apabila terdapat syahwat dalam persentuhan tersebut, maka itu akan membatalkan wudhu kita. Lalu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakah pendapat dari beberapa pendapat di atas yang mesti kita jadikan landasan? Ya, yang mesti kita jadikan sebagai landasan. Nah, kalau kita melihat ya dari beberapa hadis-hadis yang kita kaji kemudian kita pahami secara bersama, maka ada satu hadis yang memberikan kecenderungan kepada kita untuk lari pada pendapat yang pertama,
yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwa aula mastumun nisa adalah bermakna bersetubuh, ya, bukan bermakna persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Sebab dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi, itu memberikan penjelasan kepada kita, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firasi. Ya, pada suatu malam saya kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidurnya. Faltamastuhu fa wada'tu yadayya ala batini faqadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Jadi kemudian saya merabanya dan tangan saya memegang dua telapak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang tegak karena beliau sedang sujud. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi melaksanakan ibadah. Dan ini memberikan keterangan kepada kita terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah itu tidak lantas pergi meninggalkan tempat ibadahnya untuk mau mengganti wudunya. Ya, sehingga berdasarkan hadis ini maka dapat dijadikan sebagai rujukan untuk kita bahwasanya, ya, persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang dimaksud pada ayat aula mastumun nisa adalah bersetubuh. Sebab kalau hanya sekedar bersentuh tidak membatalkan wudu kita. Dan hadis sudah kita dengarkan dan kita pahami secara bersama yang diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Tirmizi, itu menjelaskan bahwa Nabi melaksanakan sholat, kemudian kakinya dipegang oleh salah satu istrinya, namun beliau tidak berhenti dalam melaksanakan sholat, tetapi beliau menyempurnakan sholatnya, yang memberi tanda kepada kita atau informasi kepada kita bahwa persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu kita. Tapi bukan berarti ini menjadi dalil juga untuk kita semakin leluasa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini hanya sekedar penjelasan kepada kita bahwa ketiga hal itu terjadi dan tidak dengan niat yang macam-macam kemudian tanpa sengaja, maka tentu hal tersebut tidak memberikan pembatalan dalam pelaksanaan ibadah kita, terutama wudhu kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua atas penjelasan yang disampaikan, dan semoga ini bisa menjadi ibrah, pelajaran bagi kita agar kita semakin terus mau memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita menyikapi permasalahan bisa kita sikapi dengan baik oleh karena ada ilmu yang kita dapatkan dari menyikapi permasalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.